Shalom, saudara-saudara, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini yang diambil dari kitab Mazmur pasal 25 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan. Demikian firman Tuhan. Hidup karena kasih setia dan kebaikan Tuhan. Jika bukan karena kebaikan dan kasih setia Tuhan, tentu kita tidak hidup lagi sampai saat ini. Jadi benar bahwa hidup kita ini adalah karena kasih setia dan kebaikan Tuhan. Bagaimana Allah menunjukkan kasih setia dan kebaikannya kepada kita masing-masing. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah mengorbankan anaknya Yesus Kristus untuk mengampuni dosa-dosa kita melalui kematiannya di kayu salib secara sempurna. Jika semua dosa kita telah dihapuskan oleh kematian Kristus, mengapa kita harus terus-menerus mengaku dosa? Pada hakikatnya, semua orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa adalah masalah universal yang memengaruhi seluruh umat manusia sejak manusia pertama sampai pada manusia saat ini. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 8, firman Tuhan berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ini sebuah ungkapan yang memastikan bahwa ketika kita mengatakan kita tidak berdosa, itu adalah menipu diri kita sendiri. Dan itu berarti pada diri kita tidak ada kebenaran. Kita harus sadar bahwa tabiat dosa selalu mengancam kehidupan kita. Sehingga kita harus senantiasa berusaha untuk mematikan perbuatan niat jahat yang ada pada diri kita melalui tuntunan dan pimpinan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Ansel Adams, seorang fotografer alam dan pemerhati lingkungan yang sangat terkenal, pernah menceritakan pengalamannya yang sangat menarik. Sebelum menjadi fotografer, ia pernah belajar piano, dan ternyata ia berkata dalam hal itu. Pada salah satu konser pertamanya, ia memainkan karya romantis Chopin. Anehnya, ujarnya, tangan kanan saya hanya dapat bermain di F Kres Mayor, katanya.
Padahal tangan kiri saya bermain di kunci F mayor. Saya benar-benar tidak dapat menyelaraskan kedua tangan saya. Akhirnya saya menyelesaikan permainan piano itu dengan perbedaan setengah nada antara tangan kanan dengan tangan kiri. Esok harinya seseorang berseloroh kepadanya, "Anda pandai betul memainkan nada yang salah." Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin sebagian orang Kristen atau pada umumnya kita sering merasakan hal yang sama. Kita ingin hidup bagi Tuhan dan menyenangkan hati Allah. Tapi pada kenyataannya kita tidak bisa. Justru sering memainkan nada-nada yang salah dengan melakukan dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita kepada Tuhan. Sehingga kita merasa gagal dan bertanya pada diri sendiri, bagaimana mungkin Allah mempedulikan saya, orang yang berdosa seperti ini? Demikian dialami pemazmur Daud dalam nats kita ini. Daud menyadari bahwa dirinya adalah orang yang lemah dan penuh dengan dosa yang tidak layak di hadapan Tuhan dan patut mendapat hukuman Tuhan. Dengan kesadaran yang demikian, dia menyatakannya kepada Tuhan bahwa Tuhan tahu semua dosa-dosanya. Dosa-dosa di masa lalu, di masa kini, dan dosa-dosa Daud, khususnya tentang perzinahan dengan Batseba dan pembunuhan terhadap suami Uria. Dia telah melakukan kejahatan yang luar biasa, dan itu telah menghantui Daud sepanjang hidupnya, sehingga dengan perbuatan itu dia tidak layak lagi berdiri dan memohon kepada Tuhan. Khawatir atas dosa-dosanya di masa lalu membuat Daud menjadi sangat lemah, sangat tidak berdaya, tertekan. Dalam keadaan demikian, Daud tidak mau menutupi dosa-dosanya atau lari lagi daripadanya. Ia sudah coba menutupi, tapi tetap tidak berguna. Lalu ia memilih menyampaikan permohonan dan doanya kepada Tuhan. Nats kita adalah permohonan Daud. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan. Daud mengakui dosa-dosanya dan memohon agar Tuhan tidak lagi mengingat dosa-dosanya pada waktu muda, dan mendasarkan seluruh permohonannya pada kasih setia dan kebaikan Tuhan. Daud mengakui bahwa pengampunan dan penerimaan hanya terjadi bukan karena perbuatan baik, bukan karena kepintaran kekuatan kita, tapi karena kebaikan Tuhan semata. Bukan karena jasa dan usaha manusia, tapi semua karena kasih setia Tuhan. Meskipun dosa-dosa Daud menghantuinya, tapi pertobatan itu memberinya pelajaran tentang pengampunan dan kesempatan untuk memulai hidup baru. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, apa pesan renungan ini bagi kita? Nats ini memberikan kita pelajaran pentingnya pengakuan dosa, pentingnya tunduk di hadapan Tuhan, mengakui semua perbuatan dan dosa-dosa kita, seraya memohon supaya Tuhan tidak lagi mengingat-ingat dosa dan pelanggaran kita,
tetapi mengingat kita dengan kasih setia dan kebaikannya. Tetapi jangan salah, yang terpenting dalam pengakuan dosa adalah pertobatan, meninggalkan segala perbuatan jahat sebelumnya dan memulai kehidupan yang baru untuk membangun pertumbuhan rohani kita. Dan dalam pemulihan hubungan kita dengan Tuhan dan pengakuan atas keterbatasan kita sebagai manusia, segala yang kita miliki dan alami dalam hidup ini, termasuk keberadaan kita ini, adalah karena kasih setia dan kebaikan Tuhan. Sebesar apapun dosa dan pelanggaran yang kita lakukan, Allah Maha Pengampun. Dia penuh kasih setia dan kebaikannya tidak terukur. Oleh karena itu, sebagaimana pemazmur menyatakan kepada Tuhan, menunjukkan jalan kepada yang sesat, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Demikian dikatakan dalam Mazmur 25 ayat 8 dan 9. Akuilah dosa-dosamu dan mintalah pertolongannya dengan rendah hati. Hari ini juga yakinlah bahwa Allah mengasihi kita dan akan menolong kita dengan kasih setia dan kebaikan-kebaikannya jika kita benar-benar berseru kepadanya. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Berserulah kepadaku supaya aku menjawab engkau. Mari kita berseru kepada Tuhan, menyampaikan isi hati kita, pergumulan kita, beban-beban hidup kita, dosa-dosa yang kita lakukan, dan memohon pembaharuan hidup agar ke depan kita lebih baik dan lebih menyukakan hati Tuhan. Dengan Roh Kudus kita bisa. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami saat ini. Biarlah firman-Mu bertumbuh dalam diri kami. Sebagaimana Daud yang mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Baik dosa di masa lalu. Karena itu sangat menghambat dan menyusahkan hatinya atas apa yang terjadi. Oleh karena itu, dia datang ke hadirat Tuhan, menumpahkan semua dosa-dosa dan pelanggarannya. Karena dia percaya Tuhan mengingat setiap anak-anak-Mu, bukan karena kebaikan dan kejahatan kami, tapi karena kasih setia-Mu dan kebaikan-Mu. Kebaikan dan kasih setia Tuhanlah yang membimbing kami, menjadikan kami bisa hidup dan berjalan dalam menapaki setiap langkah kehidupan kami. Karena itu Tuhan, biarlah kasih setia-Mu dan kebaikan-Mu menuntun perjalanan kami, kehidupan kami bersama anak-anak kami, keluarga kami, sahabat kami, suami, istri, dan yang kami kasihi, sehingga kami dapat berjalan bersama untuk hidup baru semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini. Biarlah kasih setia-Mu dan kebaikan-Mu hadir dalam setiap perjalanan kami, sehingga kami dapat mensyukuri kebaikan-Mu karena Tuhan Maha baik. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.